Bagaimana saya mau mengenal presiden? Ya dengan Pak Prabowo. Karena sejatinya presiden, gelar presiden tidak pernah bisa kita lihat. Jadi kalau Pak Prabowo ngomong, aku di dalam presiden, presiden dalam apa? Buset dah. Itu analoginya. Dengan siapa kamu bisa mengenal presiden? Ya dengan Pak Prabowo. Hanya Yesus Nabi di seluruh dunia ini yang datang dari sorga turun langsung ke bumi. Lu nggak percaya sih, kita cek ini. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari surga. Ada nabi yang turun dari surga? Nama jawab siapa Tuhannya tadi, namanya siapa? Tuhan saya adalah Bapa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan ya? Ya Tuhan, dengan Yesus saya mengenal Tuhan. Karena dia adalah Tuhan itu tidak bisa dilihat. Oh, ya udah selesai. Berarti Yesus bisa dilihat, berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi kalau ada di luar sana yang berkata, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan di Alkitab? Jangan bingung jawabnya. Jawab aja pakai ayat-ayat ini. Pendeta Wigno sampai bawa ayat di kitab Yesaya. Itu kitab perjanjian lama. Kitab Yahudi, dan Yahudi tidak mengenal doktrin inkarnasi Yahweh lahir dalam rupa manusia. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa aku tahu Bu, dia pakai kerudung di seperti Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan, sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini saya akan tampilkan penjelasan pendeta tentang ketuhanan. Namun seperti biasa, ciri khas pengajaran mereka makin dijelaskan makin tidak jelas ya. Ketika menjelaskan malah menimbulkan pertanyaan baru yang enggak selesai-selesai. Bahkan 2000 tahun berlalu sampai hari ini, bahkan sampai kiamat yang akan datang, tetap tidak terjelaskan. Karena rumus apa tadi? Makin dijelaskan makin tidak jelas. Jangankan kita yang jadi sasaran atau target mereka pengen memurtadkan kita ya, mereka sendiri bingung. Bahkan bukan lagi pendeta yang ditanya, tapi mu'alaf Kodoni juga jadi sasaran pertanyaan. Ya jangan salahkan kalau pada akhirnya auto mu'alaf ya. Jadi begini penjelasan pendeta soal Yesus yang dianggap sebagai Tuhan yang turun dari sorga. Guys, hanya Yesus Nabi di seluruh dunia ini yang datang dari sorga turun langsung ke bumi. Lu nggak percaya sih, kita cek ini. Walah. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari surga. Ada nabi yang turun dari surga, ada rasul yang turun dari surga, ada manusia biasa turun dari surga. Yesus mengatakan, aku telah turun dari surga. Terus, Bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. nah berarti dia diutus itu dari surga ke bumi. Dia pernah mengaku dirinya Tuhan, Mesias, Markus 14. Ayat 61 sampai 63. Tetapi ia diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sudah mengaku. Di kitab Yesaya, Nabi Yesaya bernubuat begini, tidak ada juru selamat selain aku. Akunya itu siapa? Tuhan, Adonai, Yud He Waw He, YHWH. Itu akunya. Jadi tidak ada Mesias atau juru selamat selain YHWH. Jadi kalau ada di luar sana yang berkata, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan di Alkitab? Jangan bingung jawabnya. Jawab aja pakai ayat-ayat ini. Apakah udah bisa menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan? Baik Romo Daniel maupun pendeta Wigno sama-sama tidak mengutip ayat pengakuan Yesus atau penjelasan Yesus bahwa dirinya Tuhan. Mesias itu kan bukan Tuhan.
Pendeta Wignyo sampai bawa ayat di kitab Yesaya. Itu kitab perjanjian lama, kitab Yahudi, dan Yahudi tidak mengenal doktrin inkarnasi Yahweh lahir dalam rupa manusia. Yahudi dan Islam sama-sama mengimani Tuhan Sang Pencipta itu Esa, tidak terimajinasi rupa bentuk dimensi apapun. Juru selamat yang diajarkan para nabi di kitab Perjanjian Lama tentu tak ada yang berkonotasi penjelmaan Sang Pencipta dalam sosok manusia, nggak ada ya. Jadi pendeta Wignyo ini menggerek ayat yang di kitab Yahudi, diubah maknanya menjadi doktrin kekristenan. Sementara Yahudi sendiri tidak menafsirkan kitabnya seperti itu. Yang jadi pertanyaan, yang punya otoritas untuk menjelaskan Perjanjian Lama itu Yahudi atau Kristen? Ya jelas saja Yahudi lah selaku pemilik kitab. Itu logik banget ya. Di zaman Yesus nggak ada pengajaran Yesus sebagai Tuhan kan? Ajaran Kristen menetapkan Yesus Tuhan itu tahun kapan? Kapan ditetapkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ayat Roma 10 ayat 9 ditulis oleh Paulus itu kapan? Tahun 60-an kan? Sementara Yesus berdakwah itu di tahun 30-an ya. Jadi justru kalau sampai hari ini masih membahas soal Yesus Tuhan atau bukan, itu tanda bahwa emang nggak ada fakta kejelasan di ayat. Kalau ada pasti nggak akan ditanyakan lagi, wong sudah ada. Justru hari-hari ditanyakan karena emang nggak ada. Masalahnya adalah Yesus yang ditulis mengaku turun dari sorga, mengaku juga diutus oleh Bapa. Yesus juga mengaku tidak melakukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa yang mengutus Yesus. Lah Yesus mengaku Tuhan nggak? Enggak, sama sekali enggak. Kalau Yesus mengaku turun dari sorga, apakah jadi bukti bahwa Yesus Tuhan? Kalau karena mengaku turun dari sorga berarti dia itu Tuhan, pasti Bunda Maria yang paling pertama menyembah Yesus sebelum Yohanes menulis ayat di sekitar tahun 100. Ya, nyatanya keluarga besar Yesus enggak ada yang menuhankan anggota keluarganya. Enggak ada ya. Tapi ngomong-ngomong, Yesus turun dari sorga atau lahir dari Bunda Maria sih? Sebab katanya dikandung Bunda Maria itu dari Roh Kudus di Matius 1 ayat 18 itu ya. Tapi di ayat lain turun dari sorga. Ya udahlah, imani aja ya. Antara lahir dari Bunda Maria dan turun dari sorga ya. Terus Yesus turun dari sorga, bukan kuasa Yesus juga ternyata, tapi diutus oleh Bapa, diperintah oleh Bapa. Tunduk pada kuasa Bapa. Baca di Yohanes 5:30, mengajarkan apa yang diperintahkan atau difirmankan Bapa kepada Yesus. Baca Yohanes 12:49, baca Yohanes 17 ayat 8. Jadi Yesus mengaku utusan. Yesus mengaku nabi, mengaku utusan Bapa. Tunduk pada perintah Bapa. Itu yang dijelaskan oleh Romo Daniel, Romo dari Kristen Ortodok ya. Nah berikutnya bagaimana blundernya Oten menjelaskan konsep ketuhanannya di Qomal Apologet Muslim. Ini dia. Kan ada bilang satu, mari kita pastikan ada berapa Tuhan. Jadi kalau Yesus kami panggil Tuhan karena saya taat dan tunduk padanya, itu makanya dia saya panggil Tuhan. Yuk kita uji ya Jor ya. Tuhannya Islam Allah, yang disembah Allah, pencipta langit dan bumi Allah. Nah Jor, siapa Tuhannya tadi, namanya siapa? Tuhan saya adalah Bapa, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan ya? Ya Tuhan, dengan Yesus saya mengenal Tuhan. Karena dia adalah penyembahan saya. Ada berapa Tuhan? Penyembahan saya. Iya, ada berapa Tuhan berarti? Dan dikatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Berarti Tuhannya itu siapa yang Sang Pencipta, yaitu Sang Sumber. Oh, berarti Yesus dan Bapa Tuhannya ya? Ya, karena Yesus itu datang dari Roh Allah. Berarti Tuhan Kristen ada dua, oke, Yesus dan Bapa, oke ya, gitu. Nah, yang menciptakan langit dan bumi Bapa atau Yesusnya? Kan ada dua nih Tuhannya nih. Iyalah Bapa lah. Allah Bapa. Jadi tugasnya Tuhan yang nomor 2 ini bagian apa doang? Ya, dia media penyembahan orang Kristen. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau yang disembah Tuhan nomor 2, kalau yang pencipta Tuhan nomor 1 gitu ya? Yesus gitu jelas datang dari firman-Nya Allah Bapa sendiri. Oh iya, berarti Tuhannya ada 2 saudara-saudara. Yang satu pencipta. Berapa? Ya, Tuhan saya itu Allah Bapa yang menciptakan jagat raya ini. Ya. Oh, cuma Allah Bapa. Dengarkan. Saya mengenal dia untuk Bapa ya. Media penyembahan saya untuk mengenal Allah Bapa Yesus Kristus. Nah, terus Yesus itu apanya?
Ya, media penyembahan kami kan sudah dikatakan ya. Waktu Filipus tunjukkan Bapa, dengarkan. Dikatakan Yohanes 14 ayat ke-8, tunjukkan Bapa itu kata Filipus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yesus sendiri berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Jar, kamu pernah lihat Bapak? Ya Bapak mana? Bapaknya Yesus. Di mana pernah melihatnya? Pernah nggak kamu melihat dia? Ya, tadi sudah berkata, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Oh, ya udah selesai. Berarti Yesus bisa dilihat, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, kan dengan cara media penyembahan, media udah cukup. Tuhan Yesus Kristus. Mudah sekali kok. Ya udah lanjut lah. Tuhan tidak akan pernah bisa dilihat. Hanya lewat Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah Bapa. Makanya kata akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak akan ada orang bisa mengenal Tuhan kalau tanpa Yesus Kristus. Karena sejatinya itu tidak akan pernah bisa dilihat. Berarti yang Tuhan bukan Tuhan. Yesusnya atau Bapaknya yang Tuhan berarti? Tuhan, Yesus Tuhan, ya, karena Tuhan itu apa? Bapak Tuhan juga. Kan? Makna dari Tuhan itu, yang saya tunduk dataan padanya, itu kan pada seperti Tuhan. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan juga. Ya, Tuhan. Ada dua, oke, kalau gitu. Nah, ada dua. Satu, Allah Bapak. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, dua Tuhan. Iya, ya udah katanya satu Tuhannya, ternyata dua. Ada berapa? Gitu. Major, kita pakai data ya. Kalau Tuhannya Musa Allah, Ulangan 6 ayat 4, Tuhannya Yesus Allah juga. Markus 12:29, Tuhannya Islam juga Allah. Nah, sekarang Tuhannya Kristen siapa, John? Tuhan ini Allah Bapa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Yesus. Dengan Yesus media penyembahan kami, karena Yesus itu firman-Nya Allah Bapa itu sendiri, firman-Nya Adonai Elohim. Oh, berarti ada dua dong Tuhannya. Ya sekarang makanya saya katakan itu bedanya kekristenan dengan Islam. Orang Kristen itu Tuhannya bisa menyatakan dirinya. Oke, berarti beda ya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen. Kalau Tuhannya Yesus satu, kalau Tuhannya Kristen dua gitu. Ya. Kami percaya dengan Yesus kami mengenal Tuhan. Nah iya berarti yang mana ya? Kami taat dan tunduk padanya, makanya kan. Oke, berarti pertanyaannya, yang Tuhan ini yang mana, Jor? Yesus atau Allah? Sang pencipta itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Yesus. Yesus sudah media penyembahan. Apa sih sang pencipta? Yesus media penyembahan. Gimana sih? Yesus tidak pernah mengatakan saya pencipta, tidak pernah. Tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus pernah saya pencipta? Saya Allah di mana? Kalau begitu Yesus bukan pencipta dong. Berarti bukan Tuhan. Yesus bukan pencipta. Bukan ciptaan. Kalau Yesus bukan daripada sang firman. Mayor, kalau Yesus bukan pencipta, berarti Yesus diciptakan. Ya. Yesus itu datang dari firman-Nya sang Khalik itu. Firman-Nya sang Elohim. Itulah Yesus. Waduh, kalau kata Kepas, Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Yang benar yang mana ini, Kepas? Yesus tidak pernah mengatakan akulah Allah Bapa, tidak pernah. Tapi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ada. Yahweh itu adalah Yesus katanya Kepas. Coba Kepas, dibuka mionya Kepas. Kepas ini mengatakan Yesus pencipta itu. Pas Kepas, mana suara? Mana suaranya? Ayo, Kepas luar biasa. Ayo Pas Kepas, malu dia. Takut berhadapan dengan jadi gini Ustaz, itulah bedanya Kristen dengan Islam ya. Sekalipun kita mengatakan kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu, kami konsisten beriman kepada kitab terdahulu. Buktinya kami dalam kitab kami bawa langsung kitab Taurat itu. Berarti beda ya Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Bukan gitu, bentar dulu, saya narasikan dulu. Ini buktinya orang Kristen yang awan berdasarkan kitab terdahulu. Apa yang ada di kitab terdahulu dibawa di dalam kitabnya, itu Perjanjian Lama. Nah itu buktinya. Kalau memang kami tidak mengimani kitab terdahulu atau Tuhannya Abraham, intinya Tuhannya akan membawakan kitab itu. Major. Intinya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda gitu ya. Tuhannya Yesus kan artinya Kristen apa? Pengikut Kristus. Kristus itu apa? Yesus. Ya Tuhannya Yesus itu Allah Bapa. Aku bersyukur kalau kami sudah mengarahkan dan bumi itu John. Iya, dengarkan. Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa. Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa, nah Tuhannya Kristen siapa John? Allah Bapa. Allah Bapa juga. Yesus berarti bukan Tuhan. Media penyembahan kami lewat dia kami mengenal Allah Bapa. Ini sebenarnya yang kau sembah siapa sih? Sebenarnya yang kau sembah siapa? Bentar dulu, saya kasih analogi bentar. Gini, bagaimana saya mau mengenal presiden? Ya dengan Pak Prabowo. Karena sejatinya gelar presiden tidak pernah bisa kita lihat. Jadi kalau Pak Prabowo ngomong aku di dalam presiden dalam apa? Buset dah. Itu analoginya.
Dengan siapa kamu bisa mengenal presiden? Ya dengan Pak Prabowo. Bingung nggak sahabat? Sang pencipta itu Bapa, tapi yang disembah sebagai Tuhan itu Yesus. Yesus hanya media perantara yang diutus Bapa kepada umat Israel untuk mengenal Sang Pencipta, yang menjadi jalan kebenaran menuju sorga. Tapi yang mereka imani sebagai Tuhan adalah perantara itu sendiri. Bukan Tuhannya, tapi perantaranya. Yang perantaranya mereka nilai sebagai Tuhan juga. Yesus mencipta enggak? Pencipta bagi sebagian Kristen. Tidak pencipta bagi sebagian Kristen yang lain. Jadi mereka sendiri bingung. Ada yang bilang Yesus Maha Pencipta, ada juga yang bilang Yesus bukan Maha Pencipta. Karena enggak ada kejelasan, makanya lebih 2000 tahun berlalu sampai hari ini masih ditanyakan, mana ayatnya Yesus menjelaskan dirinya Tuhan yang inkarnasi dalam rupa manusia? Ayat-ayat begitu kan adanya di surat-surat Paulus, Roma 10 ayat 9 dan lain-lain ya. Sahabat muslim, jadi kalau di kitab mereka yang indeksnya Roma, Galatia, Korintus, Efesus, Filipi, itu surat-surat Paulus yang ditulis sekitar tahun 62-63an ya, Masehi ya. Sekitar 30 tahun setelah Yesus diangkat ke langit. Paulus dipancung Kaisar Nero, kalau nggak salah sekitar tahun 66. Nah, surat-surat Paulus di kenon dan dijadiin kitab suci di atas tahun 120-an. Artinya, saat surat-surat Paulus di kenon dijadiin kitab suci, Paulus nggak tahu menau loh ya. Karena udah dipancung di tahun 60-an. Nah, itu fakta sejarah. Nah, kalau udah tahu begini, masih minat murtad dari Islam terus masuk ke agama itu? Nanti kalau ada misionaris Kristen yang mau ngajak masuk ke agama mereka, coba tanyakan. Di mana ayatnya Yesus mengaku dirinya Tuhan? Atau di mana ayatnya Yesus mengajarkan agama Kristen? Kalau mau tambah lagi, Bunda Maria dan keluarga besar Yesus, kapan mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan? Atau kapan mereka masuk Kristen? Mau lebih seru lagi? Tantang mereka. Jika saya masuk Kristen, kitab Bible versi mana yang isinya beneran firman Tuhan? Versi Katolik, versi Protestan, Saksi Yehova, Advent, atau yang lainnya? Itu bukan hanya bikin misionaris kabur, tapi malah bisa terkencing-kencing. Kenapa? Karena setiap denom ternyata kitabnya beda-beda. Protestan sama Katolik itu beda sahabat, jumlah kitabnya berbeda. Jadi nama sama-sama nama Bible, tetapi isinya itu berbeda. Dan itu fakta. Ya, jadi masih minat masuk agama itu, ya terserah ya. Yang penting saya sudah mau nyampaikan. Nah, sebagai penutup, mari kita simak nasihat Bang Udin, sang murtadin yang menghujat Islam dan kini jadi gembel di Amrik. Ya, nggak usah, saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Jangan ada yang ketawa, itu orang tua. Berdosa kalian kalau ketawa. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu. Itu saya kan suka diundang musabakot tiwalatil Quran, Pak. Musabakot tiwalatil Quran, Pak. Boleh tahu, pernah juara nggak, Pak? Pernah juara kedua se-Jawa Barat saya. Oh, juara kedua se-Jawa Barat ya. Luar biasa juga Bapak punya perjalanan iman ini ya. Iya, luar biasa ngibul. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Gak ngerti aku di mana sih kepala orang ini ya. Karena saya tidak mengharap sepeser pun dari saudara-saudara untuk saya bisa menghidupi keluarga saya, untuk yang lain-lainnya tidak ada sama sekali di otak saya itu. Transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi, dan percayalah